Joko Widodo Suara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan review terkait dengan pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan pengelolaan konflik kepentingan. Ini menjadi suatu hal yang masih wajar, masih lumrah terjadi di Indonesia, tetapi tidak boleh dibiarkan karena bibit-bibit korupsi dimulai dari sini, sesuai dengan Bapak Widodo Suara hari ini sampaikan. Kemudian apa sih itu konflik kepentingan? Itu kondisi di mana keputusan yang menguntungkan pihak sendiri. Kemudian ada definisi lain yang menyampaikan bahwa situasi saat pejabat punya kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas pelayanan. Artinya ada tabrakan antara kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan bangsa dan negara sebagai pejabat, lebih tepatnya. Seperti yang saya mention sebelumnya, terkait dengan konflik kepentingan ini merupakan bibit-bibit korupsi, di mana dalam periode 4 tahun terakhir 2730 kasus korupsi ditangani oleh KPK. Ini menjadi nilai yang besar dan menjadi PR kita semua sebagai aparatur sipil negara untuk meningkatkan pandangan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa mengantisipasi terjadinya kasus korupsi ini berdasarkan dari konflik-konflik kepentingan pribadi ini. Kemudian sumber utama konflik ada 3, itu uang, keluarga, dan koneksi. Apa maksudnya? Uang ini di dalam konteks ini adalah finansial. Itu bagaimana menguasai industri yang di dalamnya ada sahamnya, itu contoh kasusnya. Jadi seorang pejabat dia punya kewenangan untuk mengawasi suatu industri, tapi di dalam industri itu ada sahamnya, jadi dia bisa memberikan kemudahan di situ. Itu disebabkan oleh finansial, tanda bahaya yang pertama. Yang kedua, keluarga. Itu biasanya hal ini terjadi apabila mengalahkan loyalitas publik demi atas keluarga, karena biasanya orang lebih memilih keluarga dan menempatkan dirinya lebih mementingkan atau memprioritaskan keluarganya dibandingkan dengan dibandingkan publik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, keluarga. Yang terakhir adalah afiliasi. Selain juga kedekatan akibat keluarga, sering juga terjadi misalnya kedekatan antara hutang budi atau afiliasi dengan teman dekat. Dia biasanya orang-orang lingkungan tersebut sifatnya seperti mantan bos, kemudian teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Pernah dia meminta tolong sesuatu kemudian menggunakan balas budi. Itu adalah salah satu tanda bahaya akibat afiliasi. Dan ada faktor-faktor penentu. Sebetulnya fair-fair saja apabila kita memberikan suatu hak kepada orang terdekat, asalkan itu sesuai dengan aturan. Misalnya kita adalah pejabat yang berkewenangan dalam memberikan tender, namun dalam pemberian tender itu kalau kita mendaftar, itu wajar saja apabila menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jika memang dia memenuhi kebutuhan atau memenuhi syarat, ya silakan berikanlah itu kepada keluarga. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Itu yang salah. Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bibit-bibit korupsi, nepotisme itu berawal dari konflik kepentingan ini, di mana pejabat yang punya kewenangan malah lebih mementingkan kebutuhan atau kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan publik. Misalnya, satu contoh lagi, dalam pembukaan sporting dalam lingkungan kantor, jika memang sesuai dengan peraturan seharusnya dibuka
uh, secara umum, misalnya diberitakan di media sosial, open di publik. Oh, ini akan diadakan kegiatan wawancara pembuatan uh, uh, atau pendaftaran terkait dengan pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Nah, silakan kalau memang itu memenuhi bintang warganya, gabung ke dalam syarat tersebut atau ikut dalam wawancara tersebut. Namun banyak terjadi ketika ada proses uh, seleksi kepegawaian, seleksi sporting di lingkungan kantor, malah orang yang punya wewenang ini memasukkan saja tanpa melewati proses seleksi. Jadi tinggal memanggil keluarganya dan langsung dimasukkan ke kantor. Itu kan jadi satu hal yang salah. Kemudian contoh lain dalam kasus korupsi nepotisme, misalnya gratifikasi penerimaan hadiah itu salah satunya. Misalnya sudah kita jelaskan di awal bahwa salah satu contoh korupsi nepotisme adalah menerima imbalan dari tanggung jawab yang masing-masing harus dilakukan. Misalnya salah satu kasus kita menjadi narasumber di pemerintah daerah, dari salah satu oknum menerima uang sebagai bentuk terima kasih dalam tanda kutip kepada si narasumber yang dari kementerian. Ini kan jadi suatu hal yang salah karena kita menerima uang untuk gratifikasi sebenarnya karena kita sudah pernah atau sudah mempunyai anggaran sendiri dari kantor untuk menjadi narasumber, tapi kita malah menerima uang lagi dari pemerintah daerah. Itu kan sesuatu yang salah. Kemudian ada pembahasan lain lagi, misalnya dalam suatu tender atau proyek yang ingin kita kembangkan, kita membuka untuk umum, tapi ada salah satu harga kita yang ikut. Dari harga yang ditawarkan sebetulnya dari perusahaan yang bukan proyek itu lebih menguntungkan bagi pemerintah karena harga lebih murah, kualitas lebih bagus itu misalnya. Cuman kita malah memilih proyek kita dan memaksakan itu menjadi pemenang, padahal nilainya lebih mahal dan kualitasnya lebih buruk. Nah, itu salah satu dengan ada konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat atau di pemerintahan yang sekarang. Dalam pandangan saya hal ini bisa dibatasi, ditanggulangi dengan cara dan sistem di mana orang yang mempunyai kualitas dialah yang akan menerima jabatan, tapi memang dilakukan secara digital dan lebih baik. Akan dan dengan harapan dengan digital dengan sistem tidak bisa dipenuhi atau melibatkan kepentingan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.